Salam adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Tono. Selamat hari Minggu untuk adik-adik di rumah. Gimana kabarnya adik-adik? Tentu luar biasa ya. Oke adik-adik, hari ini kita kembali beribadah seperti biasa. Untuk tema kita hari ini adalah Yesus berdoa. Dan nats kita hari ini Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu di sini kembali dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ini hingga selesai nanti. Dan untuk adik-adik kami yang saat ini belum bisa bergabung, kiranya Engkau berkati juga dan apapun kegiatan mereka ya Bapak. Ya Bapak, hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan memuji syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi. Kita angkat pujian kita. Lagunya adalah Saya Bergirang. Mari kita bangkit berdiri ya adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, cerita pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam titah. Titah yang kita ambil dari minggu ini adalah titah kedua, yang bahasa Indonesianya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Untuk bahasa Semalungunya, lang malo ganuanmu, anjaha lang malo usihanmu, barang aha na inagori atas pakon itanoon, agena ibagasbah pakon na itorun itano, anggunagabe si sombahon barang si balosan. Oke, itu adalah kita
Untuk minggu ini adik-adik untuk bahasa Simalungunnya bisa dihafal di rumah. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 yang isinya adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Abang ulangin ya sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, dan sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eva nanti. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik kelas kecil dan batita. Masih semangat kan mengikuti ibadah kita pada hari ini? Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau lihat semangat dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah dengan sehat, dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kelas kecil dan batita, sehingga kami boleh mengerti, terlebih boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021, diambil dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Semua sudah pegang Alkitab kan? Nah adik-adik, kakak akan dibantu oleh teman-teman kita untuk membacakan nats firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama kita dengarkan pembacaan firman Tuhan oleh teman-teman kita. Mari kita dengarkan. Shalom, selamat hari Minggu, kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Nas Alkitab minggu ini diambil dari Matius 26 ayat 36, perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini
sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Matius 26 ayat 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Matius 26 ayat 42. Lalu katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Terima kasih, saya Jill. Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Matius 26 ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Amin. Matius 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke adik-adik, sudah ya, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, yaitu tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang pernah merasa sedih, ya, yang pernah merasakan takut adik-adik? Ada nggak di sini? Ada ya pasti adik-adik. Contoh sedih, kalau yang sudah sekolah nih, adik-adik misalnya sedang ujian, terus tahu setelah cek jawaban, wah banyak yang salah nih jawaban saya, terus nilai saya nanti jelek deh. Adik-adik pasti langsung sedih ya ketika tahu nih nanti akan dapat nilainya jelek. Terutama ketika nanti adik-adik tahu, wah pasti papa mama saya nanti bisa marah nih sama saya kalau nilai saya jelek. Waduh, sedih, takut, semua bercampur menjadi satu adik-adik. Nah, bagaimana ketika adik-adik pada saat kondisi seperti itu? Apa yang adik-adik lakukan? Nah, pada saat itu adik-adik sama seperti yang Yesus rasakan ketika waktu itu Tuhan tahu
bahwa dia akan ditangkap, diadili dan disalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Banyak orang yang menolak dan tidak percaya pada Yesus. Tuhan Yesus sedih adik-adik, apalagi tahu ketika dia akan disalibkan. Nah, ketika pada saat Tuhan Yesus itu sedih, apa yang dia lakukan? Apakah Tuhan Yesus menyerah, putus asa pada kondisi itu? Tidak, ya. Tema kita pada hari ini yaitu tidak gampang menyerah. Tidak boleh putus asa. Nah, Tuhan Yesus pada saat dia menghadapi kesulitan, dia tahu dia akan disalibkan adik-adik. Dia di Taman Getsemani, sesuai dengan yang sudah kita baca, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa adik-adik. Kok Tuhan Yesus berdoa Kak pada saat dia sedih dan dia takut? Iya, dia berdoa meminta kekuatan supaya dia bisa menghadapi semua kesulitan di dalam hidupnya. Dia berdoa sampai 3 kali adik-adik di Taman Getsemani. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia kekuatan, diberikan pertumbuhan iman sehingga Tuhan Yesus bisa melewati semua kesulitan itu. Nah adik-adik, pada saat ini kita diajarkan dari sikap Tuhan Yesus pada saat menghadapi kesulitan. Adik-adik pun sama. Ketika adik-adik misalnya menghadapi satu kesedihan, kesulitan, terkadang langsung putus asa ya. Misalnya mencoba melakukan sesuatu tidak bisa nih, ya mengerjakan soal dari guru tidak bisa, atau adik-adik Batita misalnya menyusun mainan puzzle tidak bisa. Biasanya kita langsung menyerah ya. Saya tidak mau, sudah tidak bisa, malas coba lagi misalnya. Malas belajar lagi, toh saya nilainya juga tidak pernah bagus. Apakah itu sikap yang baik? Tidak adik-adik. Di sini kita diajarkan kita tidak boleh menjadi anak yang gampang menyerah. Tapi kita harus terus berjuang dan tidak boleh menyerah seperti Tuhan Yesus pada saat itu. Karena kita yakin ketika kita bisa mencoba, berusaha dan berdoa, pasti Tuhan akan berkati semua usaha kita sehingga pasti akan mendapat sesuatu yang baik nantinya. Seperti Tuhan Yesus pada saat itu ketika dia merasa terpuruk, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa, dia berdoa dan dia dikuatkan. Karena ketika menghadapi kesulitan, disitulah iman kita akan dikuatkan. Nah, apa sih Kak ciri-ciri anak yang biasanya gampang menyerah? Yang pertama ya, dia pasti suka berulah ketika orang tua menolak keinginannya. Nah, adik-adik yang suka ngambek, kalau mama papa tidak menuruti keinginan, itu tidak boleh ya. Kalau papa mama menolak keinginan permintaan adik-adik, pasti ada alasannya dan itu pasti alasan yang baik buat adik-adik. Yang kedua, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Sudah dibelikan mainan, minta lagi ya, tidak tahu terima kasih, minta sesuatu yang baru, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ciri anak yang gampang menyerah itu dia biasanya egois. Dia selalu hanya ingin memikirkan keinginan dia sendiri, tidak peduli mama papanya misalnya lagi tidak punya uang, saya tidak peduli, pokoknya harus. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Yang keempat, dia tidak sabaran ya. Anak yang gampang menyerah itu biasanya anak tidak sabar ya. Harus saat ini juga disuruh menunggu, dia tidak mau. Itu juga tidak baik. Dan yang kelima, dia tidak bisa menerima kekalahan. Nah adik-adik, di dalam hidup ada susah, ada senang, ada suka, ada duka, ada kalah dan ada menang. Jadi kalau satu waktu adik-adik kalah ya misalnya, itu tidak apa-apa adik-adik, tidak boleh putus asa. Tapi itu jadi pelajaran buat adik-adik berusaha lebih giat lagi. Nah oleh karena itu, supaya kita tidak gampang menyerah, mari kita tetap punya semangat dan motivasi, kita berdoa minta kekuatan pada Tuhan, dan jangan pernah mencoba untuk putus asa. Kita harus terus mencoba dan mencoba lagi. Ya adik-adik. Nah, kakak mau tutup dengan satu cerita singkat
tentang si semut hitam yang pantang menyerah. Jadi satu kali seperti di gambar ya, adik-adik lihat ada sekawanan semut yang mengumpulkan daun-daun untuk istana. Mereka membuat rumah mereka. Nah, ketika sedang mengambil daun, satu semut ini terpisah dari teman-temannya adik-adik di satu hutan. Dia tersesat, tidak tahu kemana teman-temannya itu. Nah, dia semakin takut dan sedih. Gimana ya ini, saya tidak tahu harus kemana. Nah, pada saat itu dia tidak menyerah. Dia yakin kalau teman-temannya itu pasti sedang menunggu dia. Ketika dia sudah semakin masuk ke hutan, ada seekor katak melihat dia adik-adik sedang kebingungan melihat si semut ini. Nah, si katak ini, wah ini mangsaku nih, saya akan memakan si semut itu. Lalu dia pura-pura mendekati si semut itu. Dia bertanya, kenapa semut, kamu tampak seperti orang bingung? Ya saya takut nih di sini, saya tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan ini untuk ketemu teman-teman saya. Nah, lalu si katak ini punya pikiran yang jahat ya. Wah, saya tahu di mana jalannya. Saya akan tunjukkan ya supaya kamu bertemu dengan teman-temanmu. Lalu si katak itu memberitahu, kamu berjalan lurus saja ke sana terus sampai ke depan, pasti nanti kamu akan bertemu. Nah, si semut dia mengikuti saja apa kata-kata ini ya. Dia semakin jalan terus, tapi apa yang dia temukan adik-adik? Dia semakin masuk ke dalam hutan itu dan seperti makin gelap. Nah, si katak senang, wah saya akan segera makan dia katanya. Lalu ketika sampai di satu tempat, dia menemukan sarang ular ya si semut ini. Dia semakin takut, wah itu sarang ular, saya pasti akan mati nanti di sini kata si semut. Dia semakin takut di situ. Nah, pada saat dia takut, si katak itu langsung mau makan si semut itu. Lalu ketika dia mau makan, apa yang terjadi? Si ular itu pun langsung melahap katak itu dengan cepat adik-adik. Dan apa yang terjadi? Si semut itu pun selamat dari katak itu ya, karena dia tadi mau dimakan katak. Nah, si ular itu pun bilang pada semut, semut, sesungguhnya katak itu tadi mau memangsa kamu. Dia sengaja menyuruh kamu jalan masuk terus supaya kamu tersesat. Loh, ternyata begitu kata si semut. Lalu saya ingin bertemu ini sebetulnya kata semut dengan teman-teman saya. Kamu tidak akan makan saya kan kata semut kepada ular. Lalu apa kata ular adik-adik? Jangan takut. Saya sudah kenyang kok. Saya sudah makan katak, saya sudah kenyang. Jadi saya tidak akan makan kamu semut kata si ular. Wah, senang sekali. Akhirnya si ular menyuruh semut itu naik ke atas tubuhnya. Kamu sekarang naik dan saya akan antarkan kamu menemui teman-temanmu. Nah, adik-adik, dari cerita itu apa yang bisa kita ambil? Ternyata ketika si semut itu dalam keadaan putus asa, dia tidak hilang harapan, dia tetap semangat, dia tetap yakin bahwa dia akan bisa selamat dan bertemu dengan teman-temannya. Nah, kita pun harus seperti itu ya adik-adik. Tidak boleh putus asa di dalam menghadapi apapun kesulitan ya. Kakak yakin adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, yang punya semangat dan motivasi diri. Oke adik-adik, sedemikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan tutup nanti sebelum berdoa. Kita mau aktivitas ya. Aktivitasnya simpel ya adik-adik. Nah, adik-adik nanti buat video maksimal 15 detik. Videonya tentang apa, Kak? Kakak ingin adik-adik temanya pantang menyerah ya. Jadi kita minta kekuatan Yesus. Adik-adik buat seperti ini dulu pola ya. Boleh nanti dibantu ketika proses ini dibuat videonya ya. Buat salib, kemudian buat polanya seperti ini dulu adik-adik ya di kertas. Kemudian setelah ada polanya ini, adik-adik di rumah punya ya kertas origami yang warna-warni. Kalau tidak punya, adik-adik bisa pakai spidol warna-warni, pasti punya ya pensil warna. Ya kalau memang tidak punya, tapi kalau punya, adik-adik bisa buat kertas origami. Kemudian guntinglah kertas origami itu sesuai dengan pola yang ada di sini adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik tulis namanya di sini, misalnya namanya Roni, tulis di atas Roni ya, pantang menyerah. Oke, adik-adik? Itu aktivitasnya.
Jadi videonya dibuat ketika mengerjakan ini ya. Kalau hasilnya saja nanti kakak nggak bisa lihat adik-adik mengerjakan hasil pekerjaan ini. Oke? Nah, itu untuk aktivitas pada hari ini. Kita mau bernyanyi merespon firman Tuhan. Lagunya adalah Bacalah Alkitab. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi untuk firman Tuhan pada hari ini. Bacalah Alkitab, bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa. Yuk sama-sama mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang begitu indah. Tuhan, Engkau mau mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang tidak pantang menyerah Tuhan. Terutama ketika kami menghadapi kesulitan, ajarlah kami untuk tetap punya semangat di dalam melakukan setiap apapun Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya semangat, yang berhasil nantinya ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami, berkatilah kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, itu adalah firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Epa tadi. Gimana ya adik-adik, firman Tuhan yang sudah dibawakan sama Kak Epa? Dan luar biasa ya. Semoga adik-adik di rumah bisa selalu mengikuti, mendengarkan apa yang sudah didengarkan hari ini adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat tangan kita, sama-sama kita mengatakan Hubere doon hubani harajauni naibata. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian kita yaitu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita undang Kak Epa untuk menutup ibadah kita. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan dan kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kami sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, supaya diberikan berkat yang lebih lagi untuk keluarga mereka. Berkati juga kami semua supaya diberikan kesehatan buat orang tua dan adik-adik sekolah minggu, supaya kami boleh tetap semangat menjalani hari-hari kami dan aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganuk, Sengboy Dalanon Nami, Salaka Natorsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati.